Logaritma. Apa itu logaritma? Nah, logaritma adalah sebuah inverse dari perpangkatan. Jadi, untuk mempelajari logaritma, kita harus belajar dulu tentang materi eksponen atau bentuk berpangkat dan juga bentuk akar. Karena materi logaritma tidak akan jauh-jauh dari bentuk pangkat atau bentuk akarnya itu. Misalnya, kita punya contoh, ada 2 pangkat 3. Itu hasilnya berapa? Sudah tahu semua ya, hasilnya adalah 8. Nah, kemudian kalau ada akar pangkat 3 dari 8, hasilnya berapa? Kan 2 ya. Nah, yang baru ini, yang logaritma 2 log 8 itu sama dengan berapa? Nah, jadi yang pertama adalah bentuk eksponen, yang kedua bentuk akar, dan yang ketiga adalah bentuk logaritmanya. Nah, jadi kan kalau yang pertama ini kan kalau 2 pangkat 3 kan sama dengan 8. 2 ini namanya apa? Basisnya ya, atau bilangan pokoknya. 3 itu adalah pangkatnya, dan 8 adalah hasil atau numerusnya. Oke. Nah, kemudian kalau yang di sini, yang nomor 2-nya kan ada 8 akar pangkat 3. Kita nyari apa ini? Nyari basisnya atau bilangan pokoknya. Kalau yang pertama mencari numerus atau hasilnya, yang kedua adalah mencari bilangan pokoknya. Dan yang ketiga, kalau logaritma itu mencari apa? Mencari berarti apanya ini? Karena kalau ada 2, ada 8. Yang kita cari apanya? 3-nya ini kan? 3-nya ini itu apa? Pangkatnya ya. Nah, jadi kan 2 log 8 sama dengan 3. Nah, kan 3-nya adalah pangkatnya. Berarti untuk logaritma kita akan mencari nilai pangkatnya itu. Oke, jadi kita akan mencari nilai pangkatnya. Nah, bentuk umum dari logaritma adalah A log B sama dengan C ya. Sebenarnya untuk cara membacanya ya, kan biasanya kita menyebutnya A log B sama dengan C. Tapi untuk cara membacanya yang sebenarnya adalah log dari B dengan basis A adalah C. Oke? Yang sebenarnya adalah log dari B dengan basis A adalah C. Tapi kita untuk mempercepat pengucapannya, kita biasanya menyebutnya dengan A log B sama dengan C. Oke? Jadi misalnya kita mengucapkan A log B sama dengan C, nggak apa-apa ya. Tapi untuk pembacaan sebenarnya tadi gimana? Log dari B dengan basis A adalah C. Nah, sekarang kita coba merubah bentuk dulu ya. Berubah dari bentuk eksponen ke bentuk logaritma. Kita scroll dulu. Nah, misalnya kita punya bentuk eksponen 2 pangkat 4 sama dengan 16. Bentuk logaritmanya gimana? Kan tadi yang di atas adalah apanya? Basisnya ya, yaitu 2 log 16 sama dengan 4. Oke, jadi basisnya taruh di atas, numerusnya atau hasilnya taruh di sini, dan nilai pangkatnya taruh di belakang. Sekali lagi, misalnya ada 3 pangkat 2 sama dengan 9. Cara mengubahnya gimana? Basisnya taruh di atas, basisnya kan berapa? 3. Log, berapa ini numerusnya?
9 ya. Sama dengan pangkatnya. Pangkatnya berapa? 2. Nah, pinter. Satu lagi. Misalnya ada 3 pangkat min 4. Sama dengan 1/81. Bagaimana cara merubahnya ke logaritma? Basisnya berapa? 3. Log. Numerisnya berapa? 1/81. Sama dengan berapa? Pangkatnya. Pangkatnya berapa? Min 4. Oke. Gampang ya cara merubahnya. Sekarang saya tanya. Misalnya ada 4 pangkat min 2. Nah, ubahlah ke bentuk logaritma. Loh, ini kan belum ada hasilnya. Hasilnya berapa? Berarti kan kita harus mencari hasilnya dulu kan. 4 pangkat min 2. 4 pangkat min 2 berapa? Kan pangkat negatif ya. Kalau pangkat negatif berarti 1 per. 2 nya jadi positif. 4 pangkat 2. Berarti 16. 1/16. Baru kita ubah. Berarti kan basisnya berapa? 4 log 1/16 sama dengan berapa? Min 2. Oke. Bisa ya cara mengubah bentuk eksponen ke dalam bentuk logaritma. Setelah kita bisa mengubah bentuk dari bentuk berpangkat ke dalam bentuk logaritma, sekarang kita akan mencari nilai dari logaritmanya itu sendiri. Oke, contoh selanjutnya. Kita scroll dulu. Nah, misalnya ada 3 pangkat logaritma ya. Sekarang kita mencari logaritmanya. 3 log 27 sama dengan berapa? Kemudian 2 log 16. Satu lagi. 5 log 125. Nah, sekarang kita tentukan hasilnya. Ayo, 3 log 27. Kira-kira berapa? Kan 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Berapa yo? Berarti 3 pangkat 3 ya. Nah, berarti nilainya adalah 3. Selanjutnya, 2 log 16. 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Berarti kan 2 pangkat 4. Nah, berarti nilainya adalah 4. Selanjutnya, 5 log 125. Berarti 5 pangkat berapa yang hasilnya 125? Berarti 5 pangkat 3. Nah, bisa ya cara menentukan nilai dari logaritma itu sendiri. Nah, gampang kan ya? Gampang. Contoh selanjutnya. Misalnya ada 6 log 6 akar 6 sama dengan titik. Kemudian ada lagi 2 log 24 plus 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Nah, coba dijawab. Nah, 6 log 6 akar 6. 6 pangkat berapa yang jadi 6 akar 6? Kan nggak tahu ya berapa itu. Kemudian 2 log 24. 2 pangkat berapa yang jadi 24? Pesan susah ya jawabannya, pecahan-pecahan gitu. 2 pangkat berapa yang jadi 3? Nggak ada. 2 log berapa yang jadi 9? Nah, puyeng kan? Nah, untuk memecahkan soal-soal yang seperti ini, kita harus mengetahui dulu atau mempelajari tentang sifat-sifatnya. Oke, jadi nanti ada beberapa sifat yang kalian harus pahami ya, dan juga harus dihafalkan.
Apa aja sifatnya? Baik hati, tidak sombong, dan suka menabung. Oke, kita pelajari dulu sifat-sifatnya ya, supaya kita bisa memecahkan soal-soal yang seperti ini. Nah, kita scroll dulu. Kalau ada bilangan, misalnya 5 itu sebenarnya mempunyai pangkat, yaitu pangkat berapa? Pangkatnya 5 pangkat 1. Oke, jadi pangkat yang tidak ditulis adalah pangkatnya 1. Semua bilangan adalah punya pangkat, itu pangkatnya pangkat 1. Kemudian nilai akar yang tidak ditulis adalah akar pangkat berapa? Akar pangkat 2 ya. Nah, biasanya kan kalau pangkat 2 ini tidak ditulis akar pangkat 2. Biasanya lambangnya cuman akar seperti ini. Kalau akar pangkat 3 baru ditulis. Misalnya akar pangkat 3 dari 8. Baru akarnya ditulis. Jadi, kalau pangkat yang tidak ditulis adalah pangkat 1, nilai akar yang tidak ditulis adalah akar pangkat 2, dan logaritma yang tidak ditulis, misalnya ada log 10 sama dengan berapa? Nah, logaritma yang tidak ditulis adalah sebenarnya berbasis 10. Kenapa? Karena nilai log dari 10 adalah 1. Coba hitung saja pakai kalkulator, log 10 sama dengan berapa? Pasti hasilnya adalah 1. Jadi, catatan pentingnya, nilai pangkat yang tidak ditulis adalah pangkat 1, akar yang tidak ditulis adalah akar pangkat 2, dan logaritma yang tidak ditulis adalah 10. Oke? Pangkat 1, akar itu akar pangkat 2, logaritma yang tidak ditulis adalah 10. Oke, lanjut. Ingat ya, catat. Ini sangat penting. Sifat yang kelompoknya A ini, atau sifat dasarnya ya, kita tuliskan sebagai sifat dasar. Misalnya A, log A sama dengan 1. Kenapa? Kan kalau A, pangkat berapa yang hasilnya adalah A itu sendiri, kan bilangan yang dipangkatkan berapa biar hasilnya diri sendiri, yaitu pangkat 1. Kemudian yang kedua ini, kan ada sebuah bilangan A ya. A pangkat berapa yang hasilnya adalah 1, kan yaitu 0. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kemudian yang terakhir, A log A pangkat N sama dengan N. Kenapa N? Kan seperti sifat yang pertama tadi. Kalau A log A sama dengan 1. Nah, ini kan A log A. Berarti kan 1. Sisanya apa? Pangkatnya itu sendiri. Pangkatnya berapa? Kan si N. Oke, contoh. Misalnya ada 2 log 2. 2 log 2 berapa? Kan 2, pangkat berapa sih hasilnya 2? Ya pangkat 1. Perlu diingat, semua bilangan yang dipangkatkan 1, hasilnya adalah dirinya sendiri. Oke, semua bilangan yang dipangkatkan 1, hasilnya adalah dirinya sendiri. Berarti 2 pangkat 1 adalah 2. Kalau 1000, log 1000, itu berapa? Tetap 1. Selanjutnya, kalau ada 53 log 1, itu berapa? 53 pangkat berapa yang hasilnya 1? Yaitu pangkat 0. Oke, ini perlu diingat juga. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi 53 log 1 adalah 0. Kemudian yang terakhir, ini ada 6 log 6 pangkat 2, itu hasilnya berapa? Kan kalau A log A dapat kita coret, ya nggak? Nah, sisanya berapa? 2. Kenapa bisa 2? Misalnya kita buktikan. Kan ada 6 log 6 pangkat 2 ya. 6 pangkat 2 itu berapa? Kan 36. 6 pangkat berapa yang hasilnya 36? Yaitu pangkat 2. Nah, maka dari itu yang
6 sama 6-nya langsung saja kita coret saja. Sisanya adalah nilai pangkatnya. Oke, bisa ya. Sifat yang dasarnya ini A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0. Dan A log A pangkat N sama dengan si N-nya sendiri. Setelah yang dasar-dasar sudah bisa, kita masuk ke sifat operasinya. Atau yang B-nya ya. Sifat operasinya. Dalam matematika, kalau operasi itu ada apa aja biasanya? Kan ada operasi penjumlahan, kemudian ada pengurangan, ada perkalian, pembagian, dan juga operasi pangkat ya. Nah, kita akan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat ini pada bentuk logaritma. Jadi, misalnya, untuk sifat-sifatnya ditulis dulu ya. Nah, untuk sifat operasi pada logaritma ya, kita kelompokkan menjadi 4 sifat ini. Sifat yang pertama, ini kalau penjumlahan, temannya sama si perkalian. Pembagian, temannya sama si pembagian. Pengurangan, temannya sama si pembagian. Nah, jumlah sama kali, kurang sama bagi. Jadi kalau ada operasi A log B ditambah A log C, hasilnya apa? Perlu diingat, kalau basisnya sama, oke, operasi penjumlahan logaritma yang basisnya sama, ini kan A sama A ya, basisnya sama, dapat kita operasikan numerusnya saja. Kalau penjumlahan berubah jadi perkalian. Jadinya, ini kan basisnya sama-sama A ya. Kita tulis lagi A. Log, basisnya tinggal kita kalikan. Berarti kan apa ini? B sama C. Nah, kita hapus saja deh kurungnya. Nah, jadi kalau ada A log B ditambah A log C, kan basisnya sama-sama A ya, nilai numerusnya langsung dapat kita kalikan. Berarti A log B dikali C. Begitu juga kebalikannya. Kalau ada A log B dikali C, dapat kita ubah juga bentuknya dalam penjumlahan. Berarti A log B ditambah A log C. Penjumlahan dapat kita ubah menjadi perkalian, begitupun sebaliknya. Perkalian seperti ini, yang numerusnya yang dikalikan ya, dapat kita ubah dalam penjumlahan. Seperti pengurangan juga sama. Ini kan kalau penjumlahan dapat kita ubah jadi perkalian, kalau pengurangan kita ubah menjadi pembagian. Oke, tapi ingat kalau basisnya sama. Berarti A log B dikurangi C, berarti yang B per C. Oke. Penjumlahan jadi perkalian, pembagian jadi pengurangan jadi pembagian. Selanjutnya, kalau ada A log B pangkat N, maka pangkatnya ini dapat kita majukan ke depan. Oke, pangkatnya dapat kita pindahkan ke depan. Jadinya kan pangkatnya pindah ke depan, jadinya N dikali sisanya apa nih? A log B. Nah, gitu. Nilai pangkatnya dapat kita pindah ke depan. Jadinya N dikali A log B. Begitupun yang masing-masing punya pangkat. Kalau ini kan cuma numerusnya yang punya pangkat, langsung saja pindahkan ke depan. Tapi kalau basisnya punya pangkat, numerusnya juga punya pangkat, caranya gimana? Kita bisa juga pindahkan ke depan. Yang di belakang taruh di atas, yang di belakang taruh di bawah. Yang di belakang ini N ya, N-nya taruh di depan, di atas. M-nya taruh di bawah.
N per M dikali A log B. Gitu. Ingat ya, yang di belakang dulu taruh di atas, yang di depan taruh di bawah. Oke. Kita kurungin dulu. Penjumlahan jadi perkalian. Kalau pengurangan jadi apa tadi? Pembagian. Selanjutnya kalau yang pangkat dapat kita ke depankan. Kalau masing-masing punya pangkat gimana tadi? Yang pangkat yang di belakang taruh di atas, yang di depan taruh di bawah. Nah, sifat yang pertama dan kedua ini dapat kita gunakan untuk mengerjakan soal yang di atas tadi. Nah, tadi kan soalnya mana? Nih, kan ada 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Coba kita copy dulu. Kita ke bawah kan. Nah. Dua log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Jadinya gimana? Ingat, kalau penjumlahan dapat diubah jadi perkalian. Pengurangan dapat diubah jadi pembagian. Ini kan basisnya sudah sama ya. Sama-sama berapa? Sama-sama 2. Berarti kan dapat saja kita tulis 2 log 24. Oke, ingat ini dijumlah berarti dikali. Dikali berapa? Dikali 3. Kemudian apa ini? Dikurang. Berarti dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 9. Nah, berarti kan 2 log 24 kali 3 dibagi 9. Kita operasikan dulu nih dalam kurung. 2, berarti kan jadi 2 log. Nah, ini dapat kita cari dulu ya. 3 sama 9-nya. 3 bagi 3 udah habis, 9-nya bagi 3 tinggal 3. Sisanya 24 dibagi 3, yaitu 8. 2 log 8 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Nah, gampang ya kalau bentuknya sudah 2 log 8 gini. Tadi kan kita bingung nih, 2 log 24. Paling 2 pangkat berapa yang nilai 24? Kan nggak ada. 2 pangkat berapa yang nilai 3? Nggak ada. Tapi kalau kita sudah paham sifatnya, kita bisa untuk mengerjakannya. Contoh lagi. Satu lagi ya. Kalau ada 5 log 75 dikurangi 5 log 24 ditambah 5 log 8. Hasilnya berapa? Nah, ini kan 5 pangkat berapa yang nilai 75? Susah ya. 5 pangkat berapa yang nilai 24? Susah. 5 pangkat berapa yang nilai 8 juga susah. Kita gunakan sifat yang seperti tadi. Basisnya sudah sama-sama 5. Berarti kita tulis ulang 5 log 75. Kan ini ada operasi kurang, ada operasi tambah. Kalau yang kurang berarti kan dibagi. Dibagi berapa? 24. Dikali berapa? Kan ada jumlah lagi ya, ditambah 8. Berarti dikali 8. Nah, 75 dikurangi 24 ditambah 8. Artinya kan 75-nya dibagi 24. Kemudian ditambah berarti kan dikali dengan 8. Jadinya gimana? 8 sama 24-nya kita perkecil dulu ya. 8 bagi 8 1, 24-nya bagi 8 adalah 3. Sisanya 75 dibagi 3 adalah 25. Jadi 5 log 25. 5 log 25 berapa? 5 pangkat berapa yang nilainya 25? Yaitu 5 pangkat 2. Oke.
Gampang bro. Bisa ya? Nah, setelah bisa untuk sifat perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan, kita akan masuk ke sifat perpangkatannya. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang penjumlahan jadi perkalian, pengurangan jadi pembagian. Sekarang kita masuk ke perpangkatannya. Kita copy dulu, set, kita salin. Ingat-ingat sifatnya. Misalnya kita punya sebuah soal kalau ada 3 log 27, kan udah pada tahu ya hasilnya berapa? 3 ya. Nah, sebenarnya itu misalnya kita ubah basisnya ya. Kita sekarang bicara tentang mengubah basis. Kan kita sudah belajar bentuk eksponen. Kan biasanya di eksponen kita mengubah basisnya, kita perkecil. Jadi kan 3 log 27 dapat kita ubah jadi 3 log 27 itu dari berapa pangkat berapa? Kan 3 pangkat 3 ya. Nah, selanjutnya kita bisa pakai sifat yang ini. Nah, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Jadi kan 3 ini kayak ini nih, kan bisa pindah ke depan. 3 juga bisa pindah ke depan. Jadinya kan 3 dikali 3 log 3. 3 log 3 berapa? Kan 1 ya. Nah, jadi 3 kali 1 yaitu 3. Misalnya lagi, ada 2 log 32. Yaitu berapa? Kan langsung bisa dijawab ya, yaitu hasilnya adalah 5. Tapi misalnya kita ubah basisnya, jadinya kan 2 log 32 dari berapa pangkat berapa? Kan 2 pangkat 5. Atau cara cepatnya menggunakan sifat dasar tadi ya. Kalau ada A log A pangkat N, hasilnya adalah N. Ini kan A log A ya, 2 log A. 2 log 2 kan 1, sisanya apa? Pangkatnya. Pangkat itu berapa? 5. Ya udah, jawabannya berarti 5. Oke? Bisa ya? Ini cara mengubah basisnya. Sekarang kita coba sifat yang berikutnya nih, yang basis dan juga numerisnya sama-sama punya pangkat. Misalnya ada 4 log 8 sama dengan berapa hasilnya? 4 pangkat berapa ya hasilnya? 8. Kan nggak ada ya? Jadi kan caranya seperti tadi, kita ubah basisnya. Oke, kita ubah kedua bilangannya, basis maupun numerusnya, kita jadikan bilangan berpangkat. 4 itu kan bilangan pangkatnya dari berapa? Dari 2 pangkat 2 ya. Log 8. 8 itu dari berapa pangkat berapa? Kan 2 pangkat 3. Nah, selanjutnya pakai sifat yang ini. Nah, kan kayak sifat udah sama ya bentuknya. A pangkat M log B pangkat N. Ya nggak? Nah, jadi kan tinggal pangkatnya kita pindah ke depan. Caranya gimana tadi? Pangkat yang di belakang taruh di atas. Berarti kan 3 per berapa ini? 2. 3 per 2 dikali sisanya apa? 2 log 2. 2 log 2 itu berapa? Kan 1 ya. Nah, jadi kita coret. 3 per 2 dikali 1 berapa? Tetap 3 per 2. Misalnya lagi 125 log 5. Itu berapa? Kan susah ya. Jadi seperti tadi kita ubah basisnya ini
atau basis dan numerusnya dalam bentuk berpangkat. 125 itu dari berapa pangkat berapa? Kan 5 pangkat 3 ya. Log 5-nya ini berapa pangkat berapa? Kan 5 pangkat 1 ya. Ingat yang tadi, semua bilangan punya pangkat itu pangkat 1. Nah, sudah sama nih 5 sama 5. Jadi tinggal kita pindahkan ke depan. Yang di belakang taruh di atas. Kemudian 1 per pangkatnya lagi ini berapa? 3. Jadi 1 per 3. Sisanya apa? 5 log 5. Langsung saja bisa kita coret. Gampang ya? Jadi tinggal lihat pangkatnya saja. Yang pertama, ini ada 4 log 8. 4-nya dirubah jadi 2 pangkat 2. Dan 8-nya adalah 2 pangkat 3. Yang di belakang taruh di atas. Pangkat yang di depan taruh di bawah. Isinya 2 log 2. 2 log 2 kan 1. 3 per 2 dikali 1 ya tetap 3 per 2. Yang ini 125 log 5. 125 nya kan dari 5 pangkat 3. 5-nya dari 5 pangkat 1. Tinggal kita pindahkan ke depan. Yang di belakang kan pangkatnya 1 ya, taruh di atas. Yang di depan pangkatnya 3 taruh di bawah. Sisanya kan 5 log 5, langsung saja bisa dicoret. Karena 5 log 5 itu sama dengan 1. Oke. Bisa ya untuk sifat yang perpangkatan. Jadi kita udah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan, berubah jadi perkalian dan pembagian, dan juga sifat yang perpangkatan. Sekarang kita masuk kelompok sifat yang selanjutnya. Oke, kita masuk sifat yang ke C ya, atau yang kelompok sifat yang ketiganya ini. Tadi kan ada sifat dasarnya, sifat operasi, dan sekarang sifat yang campurannya. Ini ada 4 sifat ya. Misalnya ada A log B dikali, ini dikali ya tandanya, dikali B log C sama dengan A log C. Artinya apa? Misalnya ini kan ada perkalian ya. Ini perkalian bukan seperti perkalian diubah jadi penjumlahan, tapi ini perkalian bentuk yang basisnya beda. Tadi kan kalau yang di awal basisnya sama ya. Ini basisnya yang berbeda. Di sini kalau ketemu numerus sama basisnya nih, pendekatan seperti ini, langsung saja bisa kita coret. Nah, sisanya apa? Ambil awalnya dan akhirnya. Jadinya apa? A log C. Misalnya dikali lagi. Dikali C log D. Hasilnya berarti apa? A log D. Oke, yang penting ini kita jadikan basisnya dan juga, maaf, ini numerusnya dan basisnya yang di belakangnya ini sama. Kalau udah sama tinggal kita coret. Sisanya awal dan akhirnya. A sama C. Yang berikutnya juga sama. Ini ada A pangkat A log X. Ini kalau A ini sudah sama dengan A basisnya di sini, dapat kita coret juga. Nah, sisanya apa? Sisanya tinggal X-nya. Oke. Kemudian yang ketiga ada A log B sama dengan 1 per B log A. Artinya apa? Ini dapat kita tukar ya. Kita tukar yang basis jadi numerus jadi basis. Tapi kita kasih dengan 1 pernya. Kemudian yang terakhir ada A log B sama dengan log B per log A. Ini sama-sama nggak mau jadi basis. Ini kan ada log B ya. Kita jadikan log B. Kemudian ini ada A juga, jadinya log A. Log B per log A. Di sininya kasih apa? Kita kasih di sini misalnya X. Oke. Kita masuk ke contohnya saja. Misalnya ada 5 log 7 dikali 7 log 125. Itu hasilnya berapa? Kan 5 log 7 kita nggak tahu ya. Itu 5 pangkat berapa hasil 7 kita nggak tahu. 7 log 125. 7 pangkat berapa hasilnya 125 kita juga tidak tahu. Tapi kalau kita gunakan sifatnya yang di sebelah, ini kan udah sama ya.
numerus sama basisnya. Kalau sama tinggal kita coret saja. Sisanya apa? 5 log 125. 5 pangkat berapa yang hasilnya 125? Yaitu 5 pangkat 3. Oke, gampang kan? Selanjutnya. Nah, contoh yang selanjutnya. Misalnya ada 2 pangkat 2 log 3. Itu berapa? Kan kalau sudah sama ya, nih kan A sama-sama A ya, tinggal kita coret. Berarti ini 2, kan udah sama saja dengan 2 ya. Kita coret saja. Sisanya apa? 3. Betul sekali. Ya gampang kalau gini. Coba kita buktikan dengan yang lain, contoh yang lainnya. Misalnya ada 8 pangkat 2 log 5. Itu hasilnya berapa? Nah, ini kan beda ya. Ini 8, ini 2. Caranya gimana? Nah, 8-nya ini dapat kita ubah dulu ya jadi bentuk berpangkat. Jadinya berapa kalau 8? 2 pangkat 3 ya. Nah, kita ubah dulu bentuknya. 8-nya jadi 2 pangkat 3. Karena ada pangkatnya lagi ya. Pangkat berapa itu? 2 log 5. Nah, terus kita apaan lagi? Nah, ingat sifat yang ke sekian ya. Mungkin sifat yang di perpangkatan tadi. Kan kalau ada A log B pangkat M pangkat N ya, kan sama dengan N dikali A log B. Ya kan? N itu bisa pindah ke depan. Sisanya A log B. Begitupun sebaliknya. Kalau N ini di depan, dapat kita pindahkan menjadi pangkat. Oke, pangkatnya sih yang di belakang ini. Berarti ini juga sama. Kalau 3 dikali 2 log 5, kan 3-nya bisa pindah kan ke belakang. Jadi menjadi pangkat, pangkatnya sih 5 ini. Nah, jadinya kan 2 pangkat 2 log 5 pangkat 3. Oke. Nah, ini kan 2 sama 2-nya udah sama ya. Nah, kalau 2 sama 2-nya tinggal dicoret. Sisanya apa? 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu berapa? 125. Pinter sekalian. Oke, ingat ya. Jadi kan ini 8-nya kita ubah dulu jadi 2 pangkat 3. Oke, kan 3-nya ini jadi 3 dikali 2 log 5. 3-nya ini bisa pindah ke belakang menjadi pangkat. Pangkatnya sih 5. Ingat yang sifat A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Jadi perlu diingat ya dan dihafalkan rumus atau sifat-sifatnya. Sifat yang ini udah, tinggal 2 sifat lagi. Kita scroll dulu. Nah, selanjutnya nih yang ya. Nah, dari sifat ini dapat kita gunakan misalnya kita menemukan sebuah soal yang basisnya lebih besar daripada numerusnya. 625 log 5 itu berapa? Nah, kan basisnya ini dapat kita ubah paling tidak sama dengan nilai si numerusnya atau lebih kecil. Kalau lebih besar kan susah kan ya. Jadinya
kita ubah menjadi 1 per A log B, jadinya B log A. 625 log 5, jadinya 5 log 625. Jadinya berapa? 1 per 5 pangkat berapa yang hasilnya 625? Itu 5 pangkat 4. Jadinya 1 per 4. Oke? Bisa ya? Jadi A log B sama dengan B 1 per B log A. Ini kalau ada sebuah soal yang basisnya lebih besar daripada numerusnya. Nah, sifat yang terakhir. Perhatikan baik-baik contohnya. Jika A log 4 sama dengan A dan 4 log 3 sama dengan B, tentukanlah 3 log 20. Oke. Jadi, yang pertama kita gunakan sifat yang di atas ini ya. Kan di sini ada A log B sama dengan log B per log A. Jadinya yang 5 log 4 sama dengan A. Nah, kita copy dulu. 5 log 4 sama dengan apa tadi? Kita bahas seperti ini. Kan log 4-nya dulu ya yang di atas. Per log 5. Sama dengan apa tadi? Sama dengan A. Nah, maka log 5-nya sama dengan apa? Kan tinggal kita tukar ya. Tinggal tukar posisinya. Yang A sama log 5-nya. Berarti kan kalau log 4 per log 5 sama dengan A, maka log 5 sama dengan apa? Log 4 per A. Nah, kita sudah dapatkan bahwa log 5 sama dengan log 4 per A. Selanjutnya, yang 4 log 3 sama dengan B. Log 3 sama dengan B. Kita ubah juga. Jadinya apa? Log 3 per log 4. Tadi apa? 4 log 3 sama dengan apa tadi? Sama dengan B ya. Nah, dapat kita ubah juga. Maka nilai dari log 3 sama dengan berapa? Nah, kan sama aja ya. Ini kan log 3 per log 4 sama dengan B. Maka log 3-nya berapa? Kan ini log 4 ini pembagian ya. Kalau pindah ruas jadi perkalian. Maka log 3 sama dengan B dikali log 4. Nah, gitu. Kita dapat yang selanjutnya. Nah, dari soal yang pertama, ini kan yang 5 log 4 sama dengan A, kita dapatkan log 5-nya sama dengan log 4 per A. Kemudian yang 4 log 3 sama dengan B, kita dapatkan log 3 sama dengan B dikali log 4. Log 4-nya berapa? Kita nggak usah cari. Kan tadi yang pertama nih, udah ada log 4-nya ya. Bawah juga ada log 4. Log 4-nya nggak usah dicari. Yang kita cari adalah yang nggak ada yang samanya aja gitu. Ini kan log 5 sama log 3. Nggak ada yang samanya ya. Jadi perlu kita cari dulu. Selanjutnya, kita masukkan ke soalnya. Soalnya tadi apa? 3 log 20 ya. Kalau 3 log 20, nih. Itu artinya apa? 3 log 20 sama dengan log 20 per log berapa? Log 3. Nah, kan di sini 20 belum ada ya. Adanya apa? Tadi kan kita sudah mencari log 3 sama log 5. Log 20 kan belum ada. Maka 20-nya ini dapat kita ubah juga. 20 itu kan berasal dari 4 kali 5 ya. Nah, jadi yang log 20 ini dapat kita ubah jadi log 4 kali 5. Oke?
kalau perkalian seperti ini, kita ingat lagi ke sifat operasinya. Kan kalau perkalian dapat kita ubah jadi penjumlahan. Jadinya log 4 plus log 5 per log 3. Nah, apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, kan nilai dari log 5 sama log 3 kan kita sudah tahu. Log 5 tadi itu berapa? Log 4 per A. Jadi kan log 3-nya berapa? B dikali log 4. Jadi log 4-nya kan belum diketahui ya. Jadi tetap masih log 4 ditambah log 5-nya tadi berapa? Log 4 per A. Per, kita gulung dulu. Nah, log 3-nya tadi berapa? B dikali log 4. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, sini kan atas bawah ada sama-sama log 4-nya ya. Dapat kita bagi atau kita coret juga. Kita scroll dulu biar legaan dikit. Nah, log 4 plus log 4 per A dibagi B dikali log 4. Cara menghilangkan log 4-nya bisa kita langsung bagi atau juga sama-sama atas bawah dibagi log 4. Jadi kan misalnya kita bagi kan log 4-nya ini dibagi log 4. Tinggal berapa? Tinggal 1 ya. Nah, ini kan karena penjumlahan berarti kanan kiri sama-sama dibagi. Log 4-nya dibagi log 4 tinggal berapa? Tinggal 1 juga. Sisanya apa? Tadi kan ini sisanya 1 ya. Berarti 1 plus, ini kan sisanya tadi apa? 1 ya. 1 per A. Per, tadi kan log 4-nya dibagi sisanya 1. B dikali 1 tinggal B. Nah, jadinya 1 plus 1 per A per B. Misalnya di opsi belum ada, opsi jawaban dapat juga kita ubah. Kan di sini ada pembaginya si A ya, atau pecahan A-nya. A-nya dapat kita hilangkan juga. Caranya gimana? Atas bawah kita kali dengan A juga. Yang atas dikali A, kalau dibagi sih. Yang atas dikali A, yang bawah juga dikali A. 1 dikali A yaitu A, ditambah 1 per A dikali A, itu berapa? 1 ya. Nah, per B-nya dikali A, jadinya apa? A, B. Nah, sudah selesai. Jadi silakan dipahami dulu ya. Berikut langkah-langkahnya. Kalau ada A log B dapat diubah jadi B log B per log A. Silahkan dipakai lagi cara-caranya. Kalau belum paham, silahkan tanyakan lagi. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.